Salam untuk kita semua yang dikasihi dan diberkati. Perkenalkan, nama saya Pendeta Desiliani. Saya melayani di GKI Resort Singkawang. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya pada saat ini Tuhan, Engkau menolong dan memampukan kami untuk mengerti, terlebih melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Ini syukur dan doa kami. Berfirmanlah kepada kami siap sedia menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama, Mika pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, dengan perikop pengaduan, tuntutan, dan hukuman Tuhan terhadap umatnya. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur 1 tahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dan diberkati, tanpa kita sadari dalam kehidupan ini, sebagai manusia, terkadang kita terlalu egois dengan menuntut Tuhan untuk mewujudkan segala keinginan dan ambisi yang ingin kita capai. Tidak salah ketika kita meminta apa yang kita rindukan dan kita inginkan untuk Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang oleh karena keinginan kita itu mengubah kita menjadi egois, dan akhirnya membuat mata iman kita tertutup, sehingga kita tidak bisa melihat dan mengerti akan isi hati Tuhan. Hati-hati, ini mungkin akan melukai dan mendukakan hati Tuhan. Inilah yang terjadi dalam perjalanan kehidupan umat pilihan Allah yang sangat dikasihinya, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi bangsa yang egois, hanya bisa menuntut Allah dengan segala keinginan mereka, tanpa mereka mau mengerti akan isi hati Allah. Bayangkan saja apa yang mereka minta Tuhan wujudkan. Dikatakan di ayatnya yang keempat, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bayangkan saja saudaraku, apa yang mereka minta Tuhan wujudkan dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Tuhan mewujudkan,
apa yang menjadi keinginan dan kerinduan mereka. Dikatakan bahwa mereka lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Bahkan mereka menjauh daripada hadapan Allah. Ketika mereka menginginkan sesuatu lagi, mereka kembali kepada Allah, menuntut Allah, sehingga Allah sedih dan terluka melihat kelakuan sifat dari bangsa Israel. Sehingga Allah mengungkapkan isi hatinya di ayat yang ketiga, umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada bangsa Israel pada saat itu. Saudaraku yang terkasih dan diberkati, dari nas ini kita bisa menyadari bahwa Allah memiliki keinginan, kerinduan, dan tuntutan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan inginkan dan rindukan dalam kehidupan kita? Ayat yang ke-8 mengatakan segala yang baik telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berlaku adil. Berlaku adil terhadap sesama, tidak merampas dan menghilangkan hak yang harus diterima oleh mereka yang berhak menerimanya, mencintai kesetiaan, dan memiliki karakter yang rendah hati, baik terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati, miliki hati yang mau belajar untuk memahami kehendak dan tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Kami percaya ketika kami boleh merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini, kembali menyadarkan kami untuk kami boleh memiliki hati yang mau belajar untuk memahami apa yang menjadi kehendak dan tuntutan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Terkhususnya pada saat ini hamba berdoa dan menyerahkan untuk kami semua hamba-hamba-Mu yang boleh mengambil bagian dalam tugas dan pelayanan agung yang Tuhan mandatkan bagi kami. Kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan kerendahan hati, dengan ketundukan dan takut akan Tuhan. Mampukan kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak dan tuntutan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya Engkau yang boleh memberkati, menguatkan, menyertai kehidupan dan keberadaan mereka. Engkau menjaga dan melindungi mereka. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin kami dari yang teratas sampai yang di desa-desa, boleh memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan. Bahkan keadaan yang boleh Tuhan izinkan untuk kami alami pada saat ini, dalam proses pemulihan menghadapi pergumulan yaitu COVID-19, Tuhan menolong, memampukan kami untuk melewatinya. Berkati kami semua, jaga dan lindungi kami, keluarga kami yang mungkin dalam keadaan terpapar, bahkan dalam proses pemulihan. Tuhan yang boleh menolong, memberkati, menganugerahkan kemurahan dan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Ini syukur dan doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.